Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 analisis perancangan perusahaan kelas D. Pada kesempatan kali ini mendapatkan waktu untuk mendapatkan ilmu atau kiat-kiat usaha dari ataupun cerita dari salah satu UMKM yang sangat terkenal di Solo dan di Solo Raya, khususnya untuk bagi para pecinta kuliner, yaitu UMKM Selat Viens, yang sudah tidak asing lagi didengar oleh para orang-orang Solo dan sekitarnya, terutama daerah Solo Raya. Sebelum mengetahui lebih lanjut informasi seputar UMKM Selat Viens ini, kita akan mencari tahu dulu apa sih makanan selat itu. Ya, makanan selat itu merupakan salah satu makanan yang identik dari acara-acara hajatan atau pernikahan atau wedding di zaman dahulu. Mungkin di zaman sekarang juga masih. Terus ini juga merupakan salah satu makanan yang memiliki referensi atau asal juga dari negara Belanda. Ya, dan makanan selat di Selat Viens ini merupakan percampuran dua budaya yang berasal dari negara yang berbeda, yaitu dari negara Indonesia dan dari negara Belanda. Ya, makanan selat merupakan makanan yang berisikan telur rebus, daging sapi giling, kentang bakar, buncis, wortel, ketimun, dan di salad ataupun sayuran yang lainnya, dengan cita rasa saus asin pedas manis yang rasanya sangat melengkapi antara satu sama lain dalam satu porsi. Iya, selat ini merupakan makanan yang bisa dibilang makanan yang berasal dari zaman dahulu, yang bisa eksis bertahan sampai sekarang, yang karena memang rasanya selain enak dan lezat, pasti juga memberikan efek atau rasa yang membuat kita nostalgia terhadap cita rasa dari salah satu makanan ini. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang UMKM Selat Viens ini. Ya, Selat Viens merupakan salah satu UMKM kuliner yang berdirikan pada tahun 2008. Viens telah berkembang menjadi restoran ikonik yang menyajikan hidangan dengan cita rasa asli Solo, dengan menu utamanya selat, yang kemudian juga tidak hanya menjual selat saja, tapi menjual makanan khas lainnya seperti sup matahari, sup manten, sup makaroni, sup galantin, bubur ayam, dan gado-gado. Sejak awal berdirinya restoran keluarga ini, Viens terus menawarkan berbagai sajian khas kota Solo yang sangat lezat dan nikmat. Makanan tradisional yang dulunya hanya disantap pada acara-acara tertentu, kini bisa dinikmati kapan saja. Sekarang Viens memiliki 13 cabang di 4 kota, Solo, Jogja, Jakarta, dan Semarang. Viens ini juga tidak hanya menjajakan atau menjual makanannya hanya di toko saja, tetapi juga melalui media online seperti Gojek, Grab, dan sebagainya. Kantor pusat Viens ini berlokasi di Jalan Hasanuddin, Banjarsari, Surakarta. Saat ini UMKM Selat Viens ini dikelola oleh Sera Rianda dan mempekerjakan total kurang lebih 112 orang. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan hasil wawancara dari salah satu penanggung jawab di UMKM Selat Viens ini. Ya, kita akan mendengar cerita atau ilmu-ilmu atau informasi yang bisa kita dapatkan dari UMKM Selat Viens ini. Berikut merupakan cuplikan dari video wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari
Dari latar belakangnya ini dulu sebelumnya masih siswa biasa ya mas, pinggir jalan, kita jualan. Alhamdulillahnya kita juga bisa dari banyak orang. Terus ya bisa berkembang. Dulu cuma punya rumput satu mas, terus ya empat-empatnya di semuanya kita sebesar ini untuk yang nggak singkat. Kita kan sebenarnya di tahun 2007 kita masih menggunakan cuma matahari dan juga sekarang kita kan udah mulai berarti makanan kalori yang berperan itu kan makanan masa kini bukan yang lain. Untuk selanjutnya berarti ide awalnya buat Sapian ini kayak gimana buat usaha? Kita sering itu ya pergi ke ketika nantinya makanannya kan penyajiannya selat, kalau nggak selat ya matahari, dan kita terinspirasi dari itu, tapi tidak tiba-tiba saja. Ya, katanya juga kalau di sini tuh ada ini percampuran dengan budaya Belanda tuh gitu. Ini kan dulu kan selat itu sebenarnya nggak pakai kuah yang sebanyak kayak sekarang itu. Terus kan kalau orang Belanda itu kan sebenarnya makan daging, sedangkan orang Indonesia itu banyak sayur. Jadi kita lakukan aja di selat Solo ini. Terus kalau boleh tahu aktivitas apa aja sih mas yang ada di Sapian ini yang dilakukan oleh UMKM ini? Aktivitasnya dari karyawan atau Mulai dari contohnya kayak pengadaan barang, terus pengajian, jadi mulai dari awal. dari awal ya gitu. Kita kan kayak seperti tadi bilang kan penerimaan barang Iya. itu seperti contohnya sayur, karena sayur itu kita kalau beli kan harus banyak, Iya. karena kan harganya juga pada seperti itu. Jadi kalau semisal pagi itu nggak cuma sayur aja ya, kita kayak kita makan kayak yang lain kayak ayam caca sama telur, bumbu itu juga barang-barangnya pagi. Selain itu produksi. Berarti ada supplier gitu-gitu ya? Ada beberapa supplier, jadi ada supplier telur, ada daging, ada sayur, Berarti tetap melakukan ibaratnya pengecekan kualitas gitu. betul. Kualitas sama harga dicocokkan. Tapi kan kalau kita beli kan kita harus nawar. Nah, barangnya datang juga kita harus cek lagi mulai dari harga, kualitas, kuantitas juga. Berarti yang disuplai itu sayuran aja gitu, sayuran dan Sayuran, betul. Selanjutnya mas, kalau boleh tahu produk-produk yang disediakan oleh Sapian ini apa sih? Makanannya ya. Iya, Kalau dari makanan kita ada selat Solo pasti matahari, surga lagi, gado-gado, nasi geprek, telur ayam, ya makan kalori. Tapi kalau minuman banyak banget. Yang paling ikonik dari mereka es tehnya, mas. Es tehnya teh, es jeruk, es semangka. Terus kalau dari mas sendiri ada nggak sih saran-saran atau tips itu buat ngelakuin usaha baik sebelum atau sedang menjalankan usaha gitu? Nah itu kan kalau mau menjalankan usaha kan harus berani ya. Dari mengambil itu kan cuma dua resikonya ya laku sama nggak laku. Pada saat kita nggak laku itu ya jangan terus kayak nggak sembarang nggak menyerah itu jangan sampai. Terus kita ya harus benar-benar memperhatikan kualitas juga. Kayak yang di film ini harus memperhatikan itu. Karena kan kita juga bukan namanya besar ya. Kalau kita sedang menjalani usaha ya nggak terus yang cuma enak tapi gitu mas. Servis juga kita harus perhatikan. Kan sekarang sudah zamannya apa video apa konten kita tinggal Gampang viral ya? betul sekali. Berarti Sapiannya mengusung tinggi yang namanya meskipun udah punya nama tetap kualitasnya tetap dijaga. Dan selain menjaga kualitas dari cita rasa dari pelayanan juga. Iya betul. Baik mas, terima kasih atas waktunya sore hari ini. Terima kasih telah mau diganggu waktunya. Baik, sekian wawancara dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman ya mas?